Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Hafsah Husainia. Saya mahasiswa PPG Prajakatan dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan eh, memaparkan hasil kerja saya untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dalam UTS. Jadi, untuk RPL yang saya pakai, yang akan saya modifikasi adalah RPL bimbingan klasikal dengan topik atau tema lainan tipe-tipe kepribadian. Baik, ini untuk RPL yang lama. Kemudian ini untuk RPL yang modifikasi atau yang baru. Baik, untuk penjelasannya adalah pada RPL awal, di tujuan lainan pada RPL awal tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau DAP, yaitu karena tujuannya tidak memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Lalu saya modifikasi menjadi tujuan lainannya dimodifikasi menjadi 3 tujuan khusus yang sesuai dengan prinsip pembelajaran DAP, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kelebihan tipe kepribadian diri. Kemudian siswa dapat mengklasifikasikan kelemahan tipe kepribadian diri dan siswa dapat merumuskan langkah atau strategi mengembangkan tipe kepribadian diri. Untuk yang kedua adalah untuk di pembagian kelompok. Jadi pada RPL awal itu pembagian kelompoknya itu ditentukan oleh guru BK tanpa melihat kemampuan peserta didik. Dan pada RPL modifikasi pembentukan kelompok didasarkan pada karakteristik peserta didik, potensi dan kebutuhan peserta didik atau teaching at the right level. Yaitu peserta didik membentuk 4 kelompok berdasarkan tipe kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Dapat kita lihat di sini untuk di tujuan yang awal tadi, yaitu tujuannya yang materi lama, yang RPL lama adalah peserta didik memahami pengertian tipe-tipe kepribadian, memahami macam-macam tipe-tipe kepribadian, dan mengetahui tipe-tipe kepribadian, kemudian mengendalikan tipe-tipe diri sesuai dengan tipe-tipe kepribadiannya. Kemudian untuk di RPL yang baru, tujuannya yang ini. Siswa dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan merumuskan langkah atau strategi mengembangkan tipe kepribadian diri. Jadi, tujuannya ini sesuai dengan pembelajaran HAP yang mengutamakan peserta didik dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah pada tahap inti, peserta didik ini mengerjakan tes kepribadian online terlebih dahulu. Kemudian peserta didik menganalisis hasil tes kepribadian dengan bimbingan guru BK, dan peserta didik membentuk 4 kelompok berdasarkan tipe kepribadian. Untuk yang RPL lama, itu pembentukan kelompoknya langsung ditentukan oleh guru BK. Guru BK membagi kelas menjadi 4-6 kelompok, satu kelompok 5-8 orang. Tidak memperhatikan kemampuan peserta didik. Sedangkan di RPL baru sudah ditentukan kelompoknya berdasarkan tipe kepribadian, baik yang sanguinis, koleris, melankolis, atau yang phlegmatis. Jadi menjadi 4 kelompok.
Kemudian untuk yang selanjutnya, pada tahap inti materi atau konten yang diberikan oleh guru BK sama antara peserta didik tidak sesuai dengan level perkembangan peserta didik. Semua peserta didik mendapatkan materi yang sama. Kemudian di RPL modifikasi, guru BK melakukan pembelajaran diferensiasi dari aspek konten atau isi, yaitu dapat melakukan diferensiasi atau penyesuaian konten atau materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan tipe kepribadian masing-masing, yakni kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, atau flegmatis. Baik, kita lihat ya untuk di RPL. Baik, yang ini tugasnya. Jadi di RPL yang lama itu tugasnya memberi tugas kepada masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang sama. Sedangkan di RPL yang modifikasi itu peserta didik mengerjakan tugas berdasarkan tipe kepribadian. Jadi tidak semua tipe kepribadian itu dikerjakan, melainkan jika dia termasuk ke sanguinis, berarti dia mengerjakan tugas ini, peserta didiknya mengidentifikasi kelebihan tipe kepribadian diri yang sanguinis, mengklasifikasikan kelemahan yang sanguinis, kemudian merumuskan langkah atau strategi mengembangkan tipe ini yang sanguinis. Jadi tidak semua tipe kepribadian itu dikerjakan tugasnya, melainkan sesuai dengan tipe kepribadian yang dimilikinya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada RPL awal, tujuan RPL ini diharapkan dapat mengendalikan diri sesuai dengan tipe-tipe kepribadian tanpa melihat budaya yang ada di sekitar. Yang dimodifikasi, peserta didik merumuskan langkah atau strategi mengembangkan tipe kepribadian diri didasarkan pada budaya yang ada di sekitar lingkungan peserta didik atau culturally responsive teaching. Karena kondisi alam yang beraneka ragam membuat masyarakat Indonesia memiliki pengalaman yang beragam pula dalam menjalani kesehariannya. Baik, mari kita lihat ya yang di pada rumusan tujuan, peserta didik mengendalikan diri sesuai dengan tipe kepribadiannya tanpa adanya budaya yang dimasukkan di dalamnya. Kemudian untuk di RPL yang saya modifikasi itu untuk di tahap inti di tugas yang berdasarkan tipe kepribadian ini, peserta didik merumuskan langkah atau strategi pengembangan tipe kepribadian diri didasarkan pada budaya yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Jadi nanti langkah-langkahnya ini disesuaikan dengan budaya yang ada di lingkungannya peserta didik. Misalkan peserta didik lingkungan keluarganya itu yang sanguinis. Jadi bagaimana kalau misalkan koleris harus mengembangkan koleris di dalam keluarga yang sanguinis. Jadi harus melihat budaya yang ada di lingkungan peserta didik seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah pada RPL awal, setelah berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya sampai bergantian. Kemudian untuk di RPL modifikasi, ini setelah berkelompok atau small group discussion, guru BK menggunakan metode PJBL yang memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Peserta didik menuliskan hasil diskusinya dengan membuat karya berupa mind map, artikel, gambar atau poster, infografis, ataupun video sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi tidak ditentukan, melainkan peserta didik dibebaskan memilih sesuai dengan minatnya dan peserta didik diminta untuk mengunggah hasil karyanya di platform media sosial juga yang disukai. Dapat kita lihat ya di RPL-nya
Nih, pada tataran setelah membentuk kelompok, mengerjakan tugasnya, kemudian ini peserta didik menuliskan hasil diskusi dengan membuat karya masing-masing. Ini termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek produk. Jadi peserta didik ini nanti menghasilkan produk, yang mana ini termasuk dalam metode PJBL. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai UTS pengembangan peserta didik dan pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.